Charlie Wade, Capture 27. Tepat ketika Elaine sangat bersemangat, Kevin berkata dengan keras, "Jangan khawatir, Paman dan Bibi, saya akan menemui mereka sekarang dan berkomunikasi. Tunggu saja di sini sampai ada kabar baik dari saya." Elaine merasa bahwa Kevin berada di pihaknya saat ini, dan tidak akan ada yang berani memprovokasi dia. Jadi dia segera berkata, "Kevin, aku akan pergi bersamamu." Charlie buru-buru berkata kepada Elaine, "Bu, sebaiknya kamu tidak ikut. Jika Kevin tidak bisa menyelesaikan masalah ini, malah kamu mungkin yang akan mendapat masalah." Elaine berkata dengan marah, "Kamu bajingan berani-beraninya meragukan kemampuan Kevin." Para lansia lainnya menaruh kepercayaan pada Kevin untuk mendapatkan kembali uang hasil jerih payah mereka. Tetapi sekarang Charlie justru tidak meyakini Kevin. Mereka tentu saja tidak puas. Menghadapi tuduhan banyak orang, Charlie berkata santai, "Bu, kamu menunggu di sini saja, lebih baik tidak cari masalah." Elaine tidak mau mendengarkan sama sekali, dan segera memarahi. "Tutup mulut baumu, kamu tidak punya hak bicara di sini." Wajah Kevin juga penuh dengan kepongahan, dan dia mengejek. "Saya tidak pandai dalam hal itu, tapi saya tidak terlalu cemburu. Apakah kamu pikir saya sama seperti kamu? Pecundang tidak berguna yang hanya bisa bicara dan berteriak." Charlie melihat bahwa ibu mertuanya tidak mau mendengarkan bujukannya, jadi dia berhenti berbicara dan berkata santai, "Oke, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Muda White." Charlie tidak menyukai sikap ibu mertuanya, Elaine. Dia terlalu sombong dan sering dibutakan oleh penampilan. Singkatnya, dia adalah seorang wanita tua dengan rambut panjang dan tidak punya otak. Kejadian hari ini tampaknya bukan sekadar kasus penipuan. Hanya dengan sedikit mempelajari, pasti ada orang di balik layar yang kuat. Dan ibu mertua saya yang bodoh tidak mau mendengar. Dia yang pergi ke air berlumpur sendiri, jadi biarkan saja. Ini bagus untuk menjadi pelajaran. Elaine tidak tahu bahwa Charlie baik dan tulus, dia menatapnya dengan kesal. Detik berikutnya, dia berkata dengan nada meminta maaf kepada Kevin. "Kevin, jangan ambil hati apa yang dikatakan sampah ini, aku percaya kamu." Kevin tersenyum puas dan berkata, "Tidak apa-apa, aku berberda dengan pecundang ini." Setelah berbicara, dia segera berkata dengan semangat tinggi, "Bibi, ayo pergi, baik?" Kevin membawa Elaine, berjalan melewati kerumunan, langsung ke pintu perusahaan asuransi Axel. Tiba di pintu, Kevin berteriak lantang kepada beberapa karyawan yang menghalangi. "Pergi dan beritahu bosmu, segera kembalikan uang para lansia ini. Jika tidak, saya akan memanggil tim pengacara dan petugas keamanan untuk turun tangan. Kami akan menangkap kalian bersama bos kalian." Elaine menimpali, "Apakah kalian dengar? Sekarang kami memiliki seseorang yang membela. Jika kalian penipu tidak mengembalikan uang kami, siap-siap saja. Tuan Muda White akan mengirim kalian semua ke penjara." Karyawan muda merasa gugup. Dia buru-buru menjawab, "Maaf, saya hanya seorang penjaga keamanan, dan saya tidak memahami bisnis perusahaan." Kevin berkata kejam, "Kalau begitu telepon bosmu dan katakan padanya bahwa aku Kevin dari keluarga White Aurus Hill. Suruh dia datang dan membereskan hal ini. Atau kamu yang akan aku hajar." Wajah Kevin penuh dengan keangkuhan saat bicara. Meskipun keluarga White bukan yang teratas di Aurus Hill, setidaknya sudah termasuk kelas menengah. Sedangkan bos dari perusahaan penipu ini, pasti akan tergetar saat mendengar nama keluarga White. Karyawan muda itu sedikit takut. Walau tidak tahu latar belakang keluarga Kevin, dia segera menelepon bosnya. Bersambung, lanjut Capture 28. Sebelum kita lanjut ceritanya, yuk di-subscribe dulu Sobat Kristalars, agar kami lebih bersemangat lagi dalam mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian menyukai video ini, klik tombol like-nya ya, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Terima kasih. Charlie Wade, Capture 28. Pada saat ini, di kantor direktur perusahaan asuransi Axel, Bos Axel Jordan sedang melayani seorang pria parubaya berusia 40-an dengan ramah dan hormat. Dengan tersenyum riang, dia mengeluarkan kartu bank dari laci, menyerahkannya dengan hormat. "Tuan, ada 30 juta yuan di dalam kartu ini.
Kata sandinya adalah tanggal hari ulang tahunmu. Ini bagi hasil dari saya, silakan diterima. Pria parubaya itu mengenakan setelan mewah. Penampilannya agak kasar, tetapi sorot matanya tidak marah dan sombong. Auranya luar biasa. Jika orang lain hadir, pasti akan mengenali identitas pria parubaya ini. Dia adalah Albert Rhodes. Semua orang di Aurus Hill tahu bahwa Albert adalah kaisar bawah tanah. Tidak ada yang berani-berani padanya. Albert memandang Axel, tersenyum setuju. Axel Jordan, aku tidak menyangka kamu cukup baik. Bagus-bagus. Axel menjawab, terima kasih Tuan. Lalu bagaimana dengan orang-orang tua yang membuat keonaran di bawah? Albert berkata santai, jangan khawatirkan orang-orang tua itu. Jika mereka tidak segera pergi dari sini, saya akan perintahkan bawahanku datang dan memberi mereka beberapa pelajaran. Axel bernapas lega dan dengan cepat berkata, terima kasih, Bos Albert. Albert tersenyum dan berkata, di masa depan, cari orang lain untuk menjalankan bisnis semacam ini. Selama kamu bisa menghasilkan uang, saya akan melindungimu jika terjadi sesuatu. Axel terkejut dan berkata dengan rendah hati, terima kasih, Bos Albert. Dengan nasihatmu, saya akan berusaha dengan lebih gigih. Mari kita menghasilkan uang bersama. Axel Jordan tidak memiliki latar belakang bagus di Aurus Hill. Tetapi dia memiliki kelebihan, otaknya jalan dan dia punya banyak ide licik. Dia terlibat dalam bisnis ilegal pengelolaan keuangan dan mendapatkan banyak uang dengan menipu. Dia menyadari tidak bisa mengelola banyak uang. Jadi dia meminta bantuan Albert dan berbagi sebagian keuntungan. Albert memberikannya perlindungan. Albert Rhodes adalah pimpinan dunia gelap di Aurus Hill, yang bisa membuatnya tetap aman dan hidup. Albert mendukungnya sehingga dia tidak khawatir, bisnis penipuannya terus berkembang. Axel senang Albert berada di sisinya, tiba-tiba bawahannya menelepon. Bos, sesuatu terjadi, ada seorang pria yang bernama Kevin, mengaku sebagai tuan muda dari keluarga White. Meminta kita mengembalikan uang nasabah. Kalau tidak, dia akan mengirim kita ke penjara. Sial, apa-apaan ini? Axel mengerutkan kening, menyampaikan apa yang dia dengar di telepon kepada Albert. Bos, ada seorang pria di lantai bawah yang mengaku sebagai penguasa di Aurus Hill. Dia membawa pria dan wanita tua untuk membuat keonaran. Dia mengatakan bahwa dia dengan satu tangan bisa menutupi langit di Aurus Hill. Dan dia ingin kita mengembalikan semua uang yang kita dapat. Kalau tidak dia akan mengirim kita ke penjara. Axel sengaja melebih-lebihkan cerita, untuk menyulut kemarahan Albert. Axel lalu membungkuk dan memohon. Bos, keluarga White memiliki kekuatan di Aurus Hill. Jika mereka menahan dan tidak melepaskannya, saya benar-benar tidak bisa melawan. Penguasa Aurus Hill, Albert mendengus kejam dan berkata. Di mataku, keluarga kecil White hanyalah setitik debu. Bahkan kepala keluarga mereka harus membungkuk dan memberi hormat kepadaku saat berjumpa. Sekarang keturunan mereka beraninya membuatku marah. Benar-benar cari masalah. Setelah itu, Albert Hong memasukkan kartu bank pemberian Axel ke dalam sakunya, lalu berkata dengan dingin. Ayo, kita lihat siapa bajingan yang berani menginginkan uangku. Charlie Wade, Capture 29. Kevin berdiri dengan bangga di pintu perusahaan Axel. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kekuatannya di depan ibunya Claire. Momen ini harus dimanfaatkannya dengan baik. Selama bisa mendapatkan hati ibunya, mengapa takut tidak bisa mendapatkan putrinya? Saat waktunya tiba, dia akan bersama Claire, wanita cantik dan terkenal di Aurus Hill. Dia menjadi bersemangat memikirkan hal ini. Jadi, dia berkata dengan lantang. Jangan khawatir, Paman dan Bibi, bos penipu ini akan datang dan mengembalikan uang kalian semua. Saat semua orang mendengarnya, mereka langsung bersorak dan bertepuk tangan dengan bersemangat. Hanya Charlie yang memandang Kevin dengan seringai di wajahnya. Orang ini terlalu pongah, dia tidak tahu siapa yang akan dihadapinya. Saat Kevin mengangkat dagunya dan menikmati sorakan, pintu tiba-tiba didorong dari dalam dan terbuka. Axel berjalan keluar dengan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan rapi. Meskipun agak tua, pria parubaya itu memiliki aura luar biasa. Dia adalah Albert Rhodes. Di belakang Albert,
Ada beberapa bawahan berbadan tegap yang mengikuti dengan ketat. Mereka adalah pengawal pribadinya, yang memiliki kekuatan luar biasa. Status Albert sangat tinggi di Aurus Hill. Banyak orang yang telah mendengar namanya tapi belum memiliki kesempatan untuk bertemu muka dengannya. Jadi termasuk Kevin, yang tidak mengenalinya. Semua orang mengenali Axel Jordan, pemilik perusahaan asuransi Axel. Suasana kerumunan riuh seketika. Kevin benar-benar bisa memanggil Axel keluar. Dia benar-benar luar biasa. Ya, terima kasih kepada Saudari Elaine kali ini. Ada harapan uang kita kembali. Saudari Elaine, pemuda baik ini jelas calon menantu luar biasa. Elaine tenggelam dengan nyaman karena sanjungan teman-temannya. Kevin bisa membantu dirinya menaikkan martabat di depan semua teman-teman tuanya hari ini. Senyumnya semakin lebar, menatap mata Kevin dengan kepuasan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, Kevin berjalan maju dengan bangga, dengan sikap yang sombong. Dia tidak mengenal Axel dan Albert. Melihat sekilas sepertinya Axel begitu menghormati Albert. Dia mengira Albert adalah bosnya. Jadi, dia memandang Albert dan berkata dengan bangga, "Anda bos perusahaan asuransi Axel." Albert menjawab dengan senyuman aneh, "Saya bukan bos. Saya hanya membantu. Jika ada perlu sesuatu, kamu bisa beritahu saya." Kevin tiba-tiba menyadari, dan kemudian tersenyum menghina. "Jadi kamu hanya asisten. Kamu tidak layak berbicara dengan saya. Menyingkirlah dan biarkan bosmu datang." Charlie menggelengkan kepalanya menatap Kevin bertindak idiot. Pria dengan setelan lengan pendek yang rapi di hadapannya memiliki aura menakutkan. Dan dia diikuti oleh bawahannya. Sepintas, dia adalah tipe orang kuat. Kevin begitu arogan dan mengejek pria itu, jelas mencari kematian. Elaine di samping juga mencibir dan berkata, "Kevin, jangan bicara omong kosong dengan bajingan semacam ini." Bos asuransi Axel itu yang ada di sampingnya. Axel tercengang. Kevin dan wanita tua ini sangat berani. Dia berani menghina Albert sebagai bawahannya dan menyuruhnya menyingkir. Mereka benar-benar ingin mati. Siapa di Aurus Hill yang berani menghina Albert dengan begitu berani? Bahkan jika ada yang berani, Albert akan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan. Bersambung, lanjut Capture 30. Terima kasih sudah menonton video cerita ini. Ikuti terus channel kami dan hidupkan tombol loncengnya, agar dapat info update video-video terbaru dari kami. Terima kasih.